بسم الله الرحمن الرحيم. Jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kewajiban seorang Muslim adalah mengimani dan mencintai Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib hukumnya bagi seorang Muslim untuk mengimani dan mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengimani adalah membenarkan bahwa beliau benar-benar hamba Allah dan utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membenarkan risalahnya, apa-apa yang beliau sampaikan kepada umatnya ini. Tidak ada keraguan dan tidak ada penolakan. Jadi membenarkan semua yang disampaikan, yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib hukumnya bagi setiap Muslim untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Oleh karena itu, ketika Umar bin Khattab menyatakan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, demi Allah, Anda adalah orang yang paling saya cintai dari semua manusia kecuali diri saya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tidak, wahai Umar, aku harus lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Maka Umar bin Khattab menyatakan bahwasanya sejak saat itu engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Barulah Rasulullah SAW mengatakan, sekarang wahai Umar, sekarang, maksudnya imannya sudah benar. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila tidak ada kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Orang beriman harus cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi apabila ada kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia lebih mencintai mungkin orang tuanya, istrinya, anaknya, keluarganya, lebih dari cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia yang dimaksud tidak beriman salah seorang di antara kamu tadi. Maksudnya adalah dia tidak sempurna imannya. Belum sempurna iman seseorang sampai menjadikan Rasulullah SAW itu lebih dicintai daripada semua manusia. Dan di antara bukti cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya salah satunya adalah kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman. Di dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Di dalam tafsirnya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, ayat ini mengandung pemberitahuan akan kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketinggian derajatnya dan kemuliaan kedudukannya di sisi Allah dan makhluknya, yaitu para malaikat, serta ketinggian popularitasnya. Allah dan para malaikatnya bersolawat untuknya. Maksudnya adalah Allah memujinya di hadapan para malaikatnya. Dan malaikat muqarrabun yang paling tinggi kedudukannya. Karena kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, yaitu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para malaikat muqarrabun yang dekat kepada Allah pun memuji beliau dan mendoakannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala
perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Yaitu kata beliau, Imam Syafi'i, dengan meneladani Allah dan para malaikatnya. Karena Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi SAW. Dan sebagai balasan baginya, bagi Nabi SAW, atas sebagian hak-haknya atas diri kalian. Sebagai pelengkap iman kalian. Untuk menghormati, mencintai, dan memuliakan beliau. Dan untuk menambah amal kebajikan kalian. Dan penghapus bagi dosa-dosa kalian. Manusia yang paling berjasa kepada kita, kaum muslimin khususnya, pada manusia ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang mengenalkan umat manusia ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliaulah yang mengajarkan bagaimana tata cara menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Kalau kita berdosa, kita bertobat, bagaimana caranya bertobat kepada Allah? Beliau yang mengajarkan kepada kita. Begitu pula tatkala kita manusia ini membutuhkan sesuatu, ingin meminta pertolongan, perlindungan, berdoa kepada Allah, beliaulah yang mengajarkan kepada manusia. Maka beliau adalah layak untuk lebih kita cintai daripada semua manusia. Karena itu masyarakat muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim yang wajib mengimani beliau, mencintai beliau, hendaklah kita ini bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bentuk ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga pemenuhan hak kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak kepada kita. Dan sesungguhnya ketika kita bersolawat kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebenarnya itu adalah kembali kepada kita. Kebaikan-kebaikannya akan kembali kepada kita. Allah akan hapuskan kejelekan-kejelekan kita. Allah akan angkat derajat kita dengan kita bersolawat kepada Nabi. Dan Allah pun akan bersolawat kepada kita. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang bersolawat atasku sekali, maka Allah akan bersolawat atasnya 10 kali. 1 kali kita bersolawat kepada Nabi, maka Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Kenapa? Karena setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali. Padahal solawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan kebajikan yang sangat agung, kebaikan yang sangat utama sekali. Bayangkan Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang bertanya apa faedah daripada hadis ini, padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan, niscaya dia akan dibalas dengan 10 kali lipat. Maka jawabannya adalah faedahnya hadis ini sangat besar sekali. Apabila Al-Quran menjelaskan barang siapa mengerjakan satu kebajikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat, maka solawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu kebaikan yang berpahala 10 derajat di surga. Itu kata Ibnu Al-Arabi rahimahullah. Lalu pada hadis ini juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersolawat atas nabinya. Allah Subhanahu wa taala bersolawat atas hamba yang bersolawat kepada nabinya itu 10 kali. Maksudnya apa? Allah akan ingat kepada seorang hamba jauh lebih bernilai dibandingkan dilipat gandakannya pahala suatu amal. Demikianlah Allah Azza wa Jalla menjadikan balasan zikir kepadanya adalah zikirnya kepada si hamba. Kalau kita mengingat Allah, Allah akan ingat kita. Dan balasan zikir atau solawat kepada Nabi adalah ingatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada si hamba tadi yang mengucapkan solawat dan salam kepada Nabi. Itu kata Al-Arabi.
Al-Iraqi menambahkan, bahkan bukan hanya itu saja, akan dituliskan baginya 10 kebajikan, dihapus darinya 10 kejahatan, dan diangkat dia ini 10 derajat, sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzukirtu indahu falyusalli alayya, wa man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asyra." Wa fi riwayatin, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat, wa hutat anhu asyru khati'at, wa rufi'at lahu asyru darajat." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mendengar namaku disebut, maka hendaklah dia bersolawat atasku. Dan barang siapa yang bersolawat atasku sekali, maka Allah akan bersolawat atasnya 10 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan, siapa yang bersolawat atasku sekali, maka Allah akan bersolawat atasnya 10 kali. Dihapuskan darinya 10 kejahatan, dan diangkatlah ia 10 derajat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Sunni. Dan Imam An-Nawawi juga mengatakan di dalam Al-Azkar, sanadnya bagus. Siapa yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Ditulis 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, diangkat dia ini 10 derajat. Karunia yang sangat besar. Ya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Seorang yang bakhil itu adalah seorang yang mendengar namaku disebut lalu dia tidak bersolawat atasku. Hadis sahih riwayat An-Nasai. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, nanti dia akan menjadi orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Manusia yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat atasku. Hadis sahih riwayat Ahmad. Dan sebaik-baiknya solawat adalah solawat yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau SAW mengajarkan solawat. Ya. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, ya. Kata beliau, ketika kami sedang bermajlis dengan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, Rasulullah SAW datang. Basir bin Sa'da bertanya, Allah memerintahkan kepada kami untuk bersolawat atasmu, wahai Rasulullah. Bagaimanakah kami melakukannya? Bagaimana kami bersolawat atasmu, ya Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diam beberapa saat, sampai-sampai kami berpikir, alangkah baiknya kalau Basir tidak menanyakan hal itu kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah memberi salawat atas keluarga Ibrahim. Juga berkatilah Muhammad, berkahilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Di seluruh alam semesta ini sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Hadis riwayat Muslim. Ini yang biasa kita baca di dalam sholat, dan para ulama mengatakan ini yang disebut sholawat Ibrahimiyah. Inilah diantara sholawat yang paling utama yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya.
atau solawat-solawat yang lain yang kita baca. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah solawat dan salam kepada Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mari sebagai bukti cinta kita kepada Nabi, biasakan lisan kita ini berzikir, bersolawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, meneladani Allah dan para malaikatnya yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan solawat itu Allah akan bersolawat kepada kita, Allah akan hapuskan keburukan-keburukan kita, dan Allah akan angkat derajat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan menolong kita untuk bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan mengikuti sunnah-sunnah nabinya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.